Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ketemu lagi di Dadi Dimar, channel untuk berbagi. Rekan-rekan sekalian yang saya hormati, terima kasih masih setia di channel Dadi Dimar. Berikutnya kita akan kupas terkait dengan tahapan penyusunan RPJMDes. Jadi silahkan disimak. Terima kasih sudah ada atensinya. Saya mohon maaf harus dipotong-potong begitu karena mengingat waktu dengan durasi, saya harus menyesuaikan dengan situasi. Semoga Bapak dan Ibu tetap berada di Dadi Dimar. Baik, dalam musyawarah nanti jadi sekali lagi kunci utamanya adalah komunikasi antara seluruh stakeholder yang ada. Tahapannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, dilakukan musdes tentang sosialisasi dulu. Jadi masyarakat harus tahu bahwa arah kebijakan pembangunannya ini RPJMDes desa Bapak Ibu ini akan dirubah karena ada hal-hal yang harus disesuaikan. Tetapi prosesnya sama persis dengan penyusunan yang kita sudah pernah lakukan. Jadi mulai dari sosialisasi dulu, kemudian pembentukan tim ulang, tim yang menyusun tentang draft RPJMDes ini. Kemudian setelah timnya itu ada, mencermati RPJMDes yang akan dirubah itu tadi. Kemudian dibentuklah timnya itu tadi sudah ada nih. Kemudian mencermati tugasnya, kemudian ditugaskan oleh kepala desa. Jadi tim ini nanti di bawah kendali dari aparatur pemerintah desa untuk bagaimana tim ini memproses, merumuskan, memformulasikan di dalam penyusunan atau review RPJMDes-nya. Selanjutnya menyusun rancangan perubahan RPJMDes. Sekali lagi menyusun rancangan perubahan RPJMDes. Jadi di situ nanti dikupas oleh tim. Sekali lagi dalam musyawarah, dalam rapat tetap perhatikan protokol kesehatan. Saya mohon maaf, ini masker saya buka karena memang suaranya biar bisa lebih jelas lagi. Kemudian setelah penyusunan RPJMDes ini draftnya sudah jadi, silahkan draft ini nanti diasistensi atau dilakukan pendampingan, direview, disesuaikan antara RPJMDes perubahan ini masih linear nggak dengan programnya kabupaten. Dalam asistensi ini Bapak dan Ibu bisa minta bantuan Bapak Ibu Camat di 18 kecamatan kalau yang ada di Kabupaten Magetan, dan juga bisa minta komunikasi juga dengan dinas kami, dinas PMD. Di situ nanti kita akan kolaborasi, kita sesuaikan antara visi misi jangan sampai lewat, kemudian skala prioritasnya sudah ditentukan di sana. Kemudian setelah ada asistensi sudah oke, sudah sepaham semuanya, sudah linear, draft itu kita kembalikan lagi atau Bapak Ibu Camat kembalikan lagi ke pemerintah desa. Kemudian selanjutnya dibuatlah pembahasan tentang rancangan RPJMDes perubahan itu. Dibahas di situ, sudah ada penyesuaian, sudah disesuaikan dengan situasi kondisi yang ada, kemudian sudah memperhatikan kewenangan lokal skala desa, sudah memperhatikan potensi yang ada di desa penjenengan, kemudian barulah itu nanti akan ditetapkan. Nah, penetapan RPJMDes inilah nanti yang menjadi kunci utamanya. Kemudian nanti dituangkan kembali dalam bentuk peraturan desa. Jadi sekali lagi pengesahannya dalam bentuk peraturan desa. Bagaimana mekanisme penyusunan peraturan perundangan nanti kita akan kupas di konten-konten berikutnya. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, itu serangkaian kegiatan ya, saya bagi menjadi tiga konten begitu supaya mudah untuk dicerna. Namun demikian mungkin dalam penjelasan saya tidak bisa komprehensif begitu mungkin karena memang harus melalui media. Silakan Bapak Ibu komen. Silakan Bapak Ibu anggota BPD, ketua BPD silakan komen di sini. Kemudian tanyakan hal-hal yang belum jelas karena penjenengan adalah salah satu unsur penyelenggara pemerintahan desa. Jadi harus ada sinergi antara aparatur pemerintah desa yang dikomandani kepala desa dengan BPD selaku salah satu unsur penyelenggara pemerintahan desa.
Nah, dalam penyelenggaraan pemerintahan desa inilah pemimpin penyelenggara pemerintahan desa adalah kepala desa. Makanya ayo bareng-bareng kita satukan tekad, rapatkan barisan untuk bagaimana ke depan kita bisa mengolah terkait dengan RPJMDes ini menjadi lebih baik lagi, lebih sesuai lagi, sesuai dengan kemampuan keuangan serta potensi yang ada di desa masing-masing. Itu kira-kira serangkaian kegiatan tentang RPJMDes yang sudah kita kupas secara garis besar. Mudah-mudahan ini membahani. Kemudian setelah RPJMDes-nya jadi, segera review kembali RKP 2021. Mungkin sudah ada yang jadi, ada yang belum, nanti pakai skala prioritas. Silahkan pakai skala prioritasnya. Sehingga nanti ke depan tahapan-tahapan ini bisa menjadi lebih sempurna lagi. Minimal kita sudah pernah berbuat baik untuk bersama-sama memajukan desa kita masing-masing. Kalau desa-desa ini maju, maka kecamatan juga akan maju. Kalau kecamatannya maju, maka kabupatennya juga akan maju. Mari kita sama-sama memberikan peninggalan yang baik, memberikan legasi yang baik, sehingga nanti akan dikenang oleh anak cucu kita nantinya. Itu Bapak dan Ibu beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Oh iya, ini ada yang menanyakan teman saya dari perencanaan. Jadi Pak, bagaimana nanti kalau keuangan itu disesuaikan? Artinya keuangan ini disesuaikan begini Bapak dan Ibu, RPJMDes kemudian nyusun RKP ini kan memperhatikan kemampuan anggaran. Nah, sesuai pertanyaan ini, apakah pagunya yang digunakan pagu yang mana? Dalam penyusun itu kira-kira kemampuan keuangan kita menyesuaikan pagu yang mana? Supaya kita tidak berhenti di tengah jalan, ya, supaya kita tidak berhenti stagnan karena menunggu sesuatu yang sampai sekarang belum kita ketahui. Misalkan silahkan pergunakan estimasi anggaran tahun sebelumnya, atau tahun misalkan mau 21 ya RKP 21 ya perhatikan anggaran 2020. Nah, bagaimana dengan BLT? Ini pertanyaannya, bagaimana dengan BLT? Karena kita tidak pernah tahu sampai kapan COVID-19 ini akan berakhir. Mudah-mudahan segera berakhir. Tetapi alangkah baiknya kita sedia payung sebelum hujan. Silahkan alokasikan anggaran dulu. Nanti seandainya nanti 1 bulan, 2 bulan belum sampai tahun depan sudah selesai, nanti kita sesuaikan lagi. Jadi prinsipnya perencanaan ini kita bukan hal yang statis ya, yang tidak bisa berubah gitu, bukan. Tetapi perencanaan ini dinamis, hanya saja ikuti prosedur yang ada. Itu kira-kira mudah-mudahan bisa memberikan tambahan pencerahan, mudah-mudahan bisa menjadi dimar buat langkah kita ke depan. Kalau Bapak Ibu suka silahkan like, subscribe, kemudian bagikan ke teman-teman lain. Paling nggak kita sudah pernah berbagi tentang ilmu. Matur nuwun, nyuwun pangapunten, sukses untuk kita semua, tetap jaga kesehatan, jaga imunitas kita. Matur nuwun, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.